Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tony Alvaro. Saya dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan VLAN, cuy. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat VLAN. Nah, di sini kita bisa membuat dua topologi, guys. Ini saya ulangi aja, soalnya sudah ada konfigannya. Baik, kita pertama membuat topologi. Untuk switch, kita tidak usah yang ribet-ribet ya, guys. Kita switch cukup pakai yang 2690. Dan untuk in device kita bebas mau pakai PC atau laptop, tapi di sini saya pakai PC saja, cuy. Nah, oke, langsung saja kita config VLAN-nya. Kita gunakan kabel ini ya, copper straight stroke. Nah, kita konekkan ke fast Ethernet, ke Ethernet 1, PC 1, fast Ethernet 0. Bang, kenapa nggak kepake gigabit? Nah, soalnya kalau kita pakai gigabit takutnya itu apa? Terlalu tidak sesuai lah, padahal sudah disiapkan fast Ethernet yang lebih khusus untuk klien ya. Jadi port gigabit itu sebenarnya dikhususkan untuk end device seperti router maupun banyak device lainnya, guys. Nah, jadi sini kita konekkan ke fast Ethernet 02. Nah, jadi berhubung kita tunggu dulu sampai ini berubah jadi warna hijau. Nah, soalnya kita butuh waktu booting sebanyak 30 detik, sekitar 30 detik ya, guys. Jadi kita bersabar dahulu. Oke, berhubung kelamaan langsung saja kita config. Yang pertama adalah kita enable untuk mengaktifkan mode hashtag. Selanjutnya kita klik configure tab terminal untuk menyalakan mode config. Nah, sudah ada mode config hashtag. Nah, di sini kita akan nyeting VLAN 20 dan VLAN 10 dan 20, maaf. Langsung saja kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Jadi saya sedikit jelaskan saja. Berhubung ini kita pakai Cisco, komennya itu sangat mudah, guys. Sangat mudah. Yang sulit itu cuma logikalnya doang. Nah, jadi sini kita interface fast Ethernet 1 untuk membuka interface dan switch port mode akses itu untuk menyalakan portnya, guys. Jadi seperti itu. Cisco itu sebenarnya mudah, cuma logikanya yang susah. Switch port akses VLAN 10. Jiar. Oke, seperti kita bisa lihat, kita bisa gunakan perintah do show VLAN brief. Nah, berhubung di atas saya sudah buat, nah jadi kita bisa pakai yang bawah, cuy. Nah, dilihat di sini kita sudah bisa melihat VLAN, cuy. VLAN 10 yang kita buat. Yang tulisannya sini, default aktif. Nah, ini 10, VLAN 10 aktif FA 0/1. Artinya kita sudah membuat port pada port fast Ethernet 0/1. Kita lanjut, kita exit, kita buat VLAN lagi, cuy, di port fast Ethernet 02. Interface fast Ethernet 0/2 untuk kita masuk pada fast Ethernet, port fast Ethernet 0/2. Kita nyalakan portnya, switch port mode akses JR, switch port akses VLAN untuk membuat VLAN-nya, guys. Berhubung tadi VLAN 10, kita akan buat VLAN 20, guys. Langsung saja kita switch port akses VLAN 20. JR. Oke, sudah selesai, cuy. Kita langsung aja buka do show VLAN brief. Nah, sudah kelihatan di sini VLAN 10 aktif fast FA 0/1. Yang ini VLAN 002.0 aktif FA 0/2. Nah, langsung saja kita buat memasukkan IP pada PC, cuy, untuk membuktikan apakah memang VLAN-nya berfungsi atau tidak. Kita masukkan IP 192.168.10.1 dan jangan lupa subnet.
Untuk DNS server dan default gateway tidak usah dipasang ya, karena ini kita hanya ingin menguji ping saja. Oke. Jadi yang di PC bawah ini kita kasih 10.1. Yang sebelahnya lagi kita masukkan 192.168.10.2 biar satu family, biar bisa ngeping. Untuk subnetnya kita pakai 255.255.255.0 karena ini adalah subnet /24, jadi yang paling gampang saja. Untuk DNS dan gateway kita tidak usah diotak-atik, cukup kosongan saja. Tapi kalau mau diisi ya silahkan. Langsung saja kita testing cuy dari bawah. Kita testing di desktop, command prompt, ping 192.168.10.2. Nah, di sini kita berhasil cuy VLAN-nya. Jadi dari PC paling bawah sini menuju ke sini tidak bisa karena sudah dibuatkan VLAN. Jadi untuk menyambungkannya kita harus melakukan routing guys. Jadi seperti itu. Kalau tidak percaya, di sini saya bisa melihatkan caranya guys. Kita buat topologi baru seperti ini. PC. Kita buat dua topologi guys. Fast Ethernet 1, copper strike drop, fast Ethernet kosong. Nah, langsung saja kita config. Walaupun di bawahnya masih itu ya, masih apa namanya, masih orange. Kita enable configure terminal. Interface fast Ethernet 0/1. Kita buat lagi switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Jebret, sudah bisa cuy. Do show VLAN brief. Oke, sudah terbuat. Kita masuk lagi ke interface fast Ethernet 0/2. Fast Ethernet 0.2. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Oke, sudah bisa cuy. Do show VLAN brief. Oke, ini sudah bisa kalian VLAN 01 dan VLAN 20 ini sudah ada Ethernet cuy. Jadi seperti itu. Kita masukkan saja IP-nya langsung sama seperti tadi. Desktop IP configuration 192.168.10.1, subnetnya 125.255.2. Pakai subnet mas /24 saja cuy, karena ini hanya untuk praktek, jadi ya cukup /24 saja karena hanya praktek cuy. 192.168.10.2 yang bawah 255. Untuk DNS dan gateway-nya tidak usah diotak-atik. Nah, jadi di sini kita bisa langsung ping lagi cuy. Oke, ini berarti masih berfungsi cuy. Nah, sekarang kita coba untuk mereset. Yes. Nah, jadi di sini kita reset portnya untuk membuktikan apakah benar jika VLAN itu akan membuat interface sendiri-sendiri atau akan tetap tersambung seperti biasa. Di sini kita coba dulu, walaupun kabelnya masih oranye, yang seharusnya warna oranye ini di perangkat masih booting. Kita cek dulu cuy. Oke, sudah bisa cuy. Masih oranye, langsung aja kita coba ke PC 6. Command prompt ping 8.10.2 ke sebelahnya cuy. Ping 192.168.10.2. Oke, berhubung tadi ada sedikit masalah trouble, saya ternyata salah memasukkan satu digit IP guys. Jadi kita cek aja, saya udah buat baru pakai laptop. Nah, kita bisa lihat IP-nya di IP configuration. Nah, saya sudah masukkan tadi, ternyata saya salah guys. Saya lupa kemasukan satu nomor. Nah, 198.0.1 kita pakai yang 192.168.20.1. Yang sebelahnya kita
sama, hanya belakangnya saja diganti, subnet pakai masih /24. Jadi langsung saja kita testing, command prompt, ping 192.168.20.2. Nah, bisa guys. Jadi si laptop ini bisa ngeping ke sini dan untuk rasa PC dan ke sini tidak bisa karena apa? Kita sudah buatkan yang namanya VLAN cuy. Jadi untuk menyambungkannya kita perlu melakukan yang namanya static root. Nah, kita bisa tes lagi jika masih tidak percaya. P192.168.10.1. Salah, harusnya +2. Kalau satu itu untuk ngeping diri sendiri. Nah, tidak bisa cuy. Nah, jadi untuk VLAN ini sebenarnya sangat simpel cuy. Cuma butuh logikalnya aja karena Cisco itu kok sebenarnya mudah, cuma logikalnya yang susah. Oke, mungkin sekian dari saya cukup. Wabillahi taufiq walhidayah. Kembali hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin cuy. Di sini saya akan melanjutkan tentang switch port protokol. Jadi ini itu fungsinya untuk memblokir perangkat asing. Jadi kalau misal ada 2 PC sudah terdaftar di Cisco, jadi kalian hanya perlu menggunakan protokol ini untuk memblokir eh, laptop asing atau komputer asing yang ingin nyambung. Oke, langsung saja kita praktik di sini. Kita gunakan switch 2960. Kita siapkan 2 PC. Nah, di sini kita beri IP dulu pada si PC. Nah, IP-nya yang gampang aja ya guys, cukup 192.168.1.1. Langsung masukin /24 aja. Terus yang sebelah, ya yang penting satu family aja. Soalnya biar bisa ngeping satu sama lain, 1.2. Ini subnet pakai /24 aja. Langsung aja kita praktek, kita gunakan kabel copper straight through. Karena apa? Karena in device cuy. Oke, sudah terhubung. Pas Ethernet 2. Kita gunakan tombol skip. Oke, sudah. Langsung saja kita masuk ke switch cuy. Masuk ke switch CLI. Enable, configure terminal, interface FA 011, terus switch port mode access, switch port security. Untuk mengaktifkan switch port security cuy. Switch port security kita tambahkan MAC address. Nah, di sini kalau kita pakai MAC address sticky itu kalau di simulasi terkadang cukup tricky guys. Jadi kita pakai MAC address asli saja. Jadi kita copy dari flash Ethernet 01 ke PC 7 bawah ini. Kita langsung saja ke config flash Ethernet. Nah, ini cuy MAC address-nya. Kita Ctrl C untuk mengcopy. Kita masukkan ke switch lagi guys. MAC address sticky. Duh, hilang. Switch security, MAC address. Nah, di sini ada tombol paste. Kalian klik paste. Udah nih. Kita pindah sini dulu ya. Nah, udah kan? Terus enter. Show port security. Oke, masih shutdown. Oke, kita nyalakan dulu switch port security, port violation restrict to show port security. Oke, sudah restrict cuy. Kita coba ngeping dulu cuy. Nah, kita coba ngeping dulu dari PC 7. Oke, kita ping 192.168.1. Oke, ping bisa ke diri sendiri ya ini. Kita titik 2 untuk ke PC dari sini menuju ke sini. Oke, langsung aja. Oke, bisa cuy. Oke, berhubung sudah bisa, langsung saja kita tambahkan perangkat in device. Kita sini pakai laptop aja biar untuk pembeda.
Di sini kita masukkan IP-nya dulu, 192.168.1.3 biar bisa ngeping. Nah, oke, langsung saja fast Ethernet 1 ke fast Ethernet PC baru. Kita skip, oke sudah. Kita coba ping dulu guys. Dari PC paling pojok, ping 218.1.3. Apakah bisa? Wow, berhasil cuy. Nah, jadi cara biar kita tahu itu caranya adalah request timeout. Karena apa? Karena dari switch sudah dimasukkan perintah agar MAC address asing tidak dapat melakukan ping antar device. Soalnya perintahnya emang begitu. Kita coba ping dari perangkat asing 218.1.2. Apakah bisa? Wow, tidak bisa cuy. Nah, artinya itu sudah berhasil cuy. Do show, aduh, kodol. Do show for security. Security. Oke, karena bisa dilihat sini sudah pas Ethernet 01 count 1 restrict. Artinya berangkat dari perangkat asing ini tidak bisa ngeping dari sini sampai sini cuy. Coba kita pindahkan ke perangkat yang sudah terdaftar MAC address-nya. Nah, kita coba ping 192.168.1.2. Boom, bisa cuy.